Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Qamar. Begitu, ayat 13 dan juga ayat 14. Wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur. Ayat ini berkaitan dengan Nabi Nuh ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan banjir bandang pada saat itu, yang airnya turun dari langit kemudian muncul dari bumi. Wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur. Ini informasi dari Allah bahwasanya kami angkut Nabi Nuh itu bersama pengikut-pengikutnya yang beriman kepada Allah ala dzati alwahin wa dusur, dengan bahtera, dengan kapal yang terbuat dari papan-papan wa dusur, juga diikat dengan pasak-pasak wa dusur, dzati alwahin wa dusur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kita syukuri nikmat Allah yang begitu besar tersebut. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Tauhid. Pembahasan yang lalu kita sudah sampaikan al-yadaini lillahi ta'ala fil Qur'anil Karim.
tentang ayat-ayat yang mengitsbat, yang menetapkan sifat Allah berupa tangan, yang tangan tersebut dalam kitab ini dimaknai sebagai al-yad al-haqiqi. Kemudian disampaikan juga bahwasanya Nabi Adam itu secara khusus Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan kedua tangan Allah. Itu yang menjadikan ya, bahwa dalil ini adalah mengitsbat tangan Allah secara hakiki. Juga sudah disampaikan tentang dalil naklinya, dalil secara rasionalnya selain dalil ya, yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari kalimat lima khalaqtu biyadai, ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan kepada kita bahwasanya iblis itu enggan untuk berdoa, enggan untuk bersujud sebagai penghormatan kepada Nabi Adam, yang Allah menginformasikan kepada kita bahwa Allah itu secara khusus menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya takriman wa tashrifan. Apa alasan Allah? Bahwasanya itu adalah takriman ya, sebagai kemuliaan kepada Nabi Adam. Kalau makna yadai itu ditakwil, tidak dimakna secara hakiki, maka akan menghilangkan keistimewaan tersebut terhadap Nabi Adam. Begitu. Karena ketika ditakwil, dicarikan makna yang lain dengan makna al-qudrah misalkan, kekuasaan Allah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala, maka akan menghilangkan keistimewaan Nabi Adam dibanding juga dengan makhluk-makhluk yang lain. Tidak ada bedanya dengan Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding iblis. Yang iblis juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemampuan Allah, karena kekuasaan Allah. Apabila makna yadain tersebut dimaknai, ditakwil dengan kalimat kudroh, yaitu kemampuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Syekh Shalih Fauzan ketika mensyarah kitab ini menginginkan bahwasanya makna yadain daripada Allah itu ya dimaknai secara hakikatnya, yaitu tangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya hilang ataupun sehingga sifat Allah ketika menciptakan Adam itu dengan kedua tangannya tetap ya, kemuliaan kepada Nabi Adam. Kemudian ada pengkhususan kepada Nabi Adam alaihi salam dibanding makhluk-makhluk yang lainnya. Jamaah rahimakumullah, itu dalil-dalil secara nakli, secara ya, nakal kita dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dalil secara akal yang dibangun oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam memahami tangan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini ya, setelah tangan Allah, mari kita lihat bab al-ainaini lillahi taala. Itsbatul ainaini lillahi taala. Ayo kita mengisbat berikutnya, menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala kedua mata untuk Allah. Begitu yang disampaikan. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan landasan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa qauluhu wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Surah ini, ayat ini terdapat dalam surah At-Tur ayat 48. Allah mengabarkan kepada kita tentang wasiat Allah kepada Nabi Muhammad, wasbir, bersabarlah wahai Muhammad, li hukmi rabbika, atas ketetapan Allah terhadapmu, fa innaka bi a'yunina, karena sesungguhnya engkau berada pada ya penglihatan kami. Fa innaka bi a'yunina, itu yang disampaikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wasiat ataupun sebagai pesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa sabar terhadap apa yang menimpa beliau, terhadap kelakuan-kelakuan umatnya, keburukan-keburukan umatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diwasiati oleh Allah, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina, ya, bahwasanya engkau itu berada pada penglihatan kami, pada pengawasan kami. Ya, dalam hal ini dimaknai penglihatan kami, ya.
bi'ayunina. Ini yang dijadikan landasan oleh Imam Ibnu Taimiyah bahwasanya ya ayo kita itsbat. Itu yang pertama. Juga Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Qamar. Begitu, ayat 13 dan juga ayat 14. Wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur. Ayat ini berkaitan dengan Nabi Nuh ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan banjir bandang pada saat itu yang airnya turun dari langit kemudian muncul dari bumi. Wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur. Ini informasi dari Allah bahwasanya kami angkut Nabi Nuh itu bersama pengikut-pengikutnya yang beriman kepada Allah ala dzati alwahin wa dusur, dengan bahtera, dengan kapal yang terbuat dari papan-papan wadusur, juga diikat dengan pasak-pasak ya. Wadusur, dzati alwahin wadusur. Di mana poinnya? Poinnya adalah di ayat yang ke-14. Tajri bi'ayunina jazaan liman kana kufir. Kemudian Allah menginformasikan kepada kita bahwa perahu itu, bahtera itu, kapal itu yang mengangkut Nabi Nuh bersama para umatnya yang beriman kepada beliau itu berlayar, tajri bi'ayunina, berlayar di bawah pengawasan kami, kata Allah, jazaan liman kana kufir. Itu sebagai ya balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang tidak mau taat kepada dakwahnya Nabi Nuh ketika mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazaan liman kana kufir. Ini ayat yang pertama yang dijadikan landasan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk mengitsbat, menetapkan kedua mata untuk Allah Subhanahu wa taala kama yaliku bijalali, ya sebagaimana yang sesuai dengan ya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil yang ketiga yang disampaikan ya oleh Imam Ibnu Taimiyah yang dijadikan landasan oleh beliau tentang mengitsbat sifat Allah yang satu ini adalah surah Thaha ayat 39 yang berbunyi wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Ayat ini ya berbicara tentang Nabi Musa ya ketika Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada ibunya untuk ya menghanyutkan Musa melalui aliran air. Kemudian ditemuilah atau ditemukan peti yang membawa Musa tersebut oleh Asiyah, istri Fir'aun. Kemudian ya dibalik ya keresahan yang dialami oleh ibunya, bagaimana nasib anaknya yang masih kecil itu, kemudian Allah mengabarkan dan menginformasikan kepada kita wa alqaitu alaika mahabbatan. Kemudian wahai Musa, aku limpahkan kasih sayang kepadamu, ataupun aku limpahkan kasih sayang kepada orang-orang yang menemukanmu itu, supaya mereka menyayangimu meskipun engkau ditemukan, meskipun engkau bukan anak mereka. Mahabbatan minni ya, walitusna'a ala aini. Dan itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, engkau diasuh oleh mereka, engkau diasuh dalam pengasuhan keluarga Fir'aun yang pada saat itu sebenarnya setiap bayi laki-laki yang dilahirkan pada masa Fir'aun itu berkuasa, maka sejatinya akan dibunuh. Tetapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, walitusna'a ala aini, dan engkau itu diasuh oleh mereka, oleh keluarganya Fir'aun, ala aini, di bawah pengawasanku. Ini yang dijadikan landasan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang juga nanti diamini oleh ya Syekh Shalih Fauzan dalam mensyarah kitab ini, dan di bawah pengawasanku, kata beliau ya. Mari kita lihat penjelasan syarah dari Syekh Shalih Fauzan. Wasbir, as-sabru lughatan, ya sabar itu secara bahasa al-habsu wal man'u, menahan ya. Fahuwa habsun nafsi 'alal jaza'. Menahan apa? Menahan diri dari berbagai macam hal keburukan untuk tidak marah. Wa habsul lisani 'alat tashaqqi wat tasakhuti.
kemudian menahan lisan. Sabar itu selain menahan diri, juga menahan lisan untuk tidak berbicara kotor dan berbicara buruk. Wa habsul jawarihi anil latami wal khududi wa syaqqil juyubi. Kemudian juga sabar itu menahan al jawarih, anggota badan kita, untuk tidak menampar-nampar pipi kita, juga tidak menyobek-nyobek ataupun merobek-robek baju kita. Ini yang disampaikan ya oleh Rasulullah SAW tentang larangan orang yang niyahah, orang yang meratap kepada orang yang meninggal dunia. Ya, menangis boleh, air mata boleh tertumpah sebagaimana Rasulullah SAW karena kesedihan beliau ditinggal wafat oleh anak beliau. Tetapi larangannya adalah tidak boleh sampai menampar-nampar dari saking ya bersedihnya, kemudian sampai merobek-robek bajunya ya dari saking sedihnya ditinggal oleh orang yang dicintainya. Karena ini alamat daripada tanda-tanda daripada kita itu tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Li hukmi rabbika, maknanya adalah terhadap ya takdir, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, baik ketetapan al-kauni kemudian ketetapan syar'i. Bi'ayunina, apa itu penjelasan daripada kalimat bi'ayunina? Bimar'an minna wa tahta hifdzina, dengan penglihatan kami. Ini diitsbat oleh Syekh Shalih Fauzan ya, diitsbat ya, tentang penglihatan Allah Subhanahu wa taala, wa tahta hifdzina, kemudian di bawah perlindungan dan penglihatan kami, kemudian di bawah penjagaan kami ya. Fala tubali bi adzal kuffar, ya wahai Muhammad, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi kalau engkau itu di bawah pengawasan kami, kemudian engkau itu di bawah ya kekuasaan kami, kemudian di bawah penjagaan kami, maka jangan pedulikan orang-orang kafir yang menyakiti kamu itu. Fa innahum la yasiluna ilaika, kemudian dia tidak akan mampu menyakitimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan sebagai penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan. Bi'ayunina, bimar'an, ya, jadi penglihatan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Senada dengan Imam Ibnu Taimiyah, jamaah yang dirahmati Allah. Inilah yang kembali ingin kami sampaikan ya. Ya bisa jadi khilaf yang kuat, polemik di antara para ahli akidah ketika sudah berbicara tentang ya sifat-sifat Allah ya. Kemudian berbicara tentang ya itsbat seperti tangan Allah, kemudian mata Allah Subhanahu wa taala. Aliran yang pertama maunya ya itu diitsbat, ditetapkan kalau memang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada ya penglihatan Allah, kemudian wajah Allah Subhanahu wa taala, kemudian tangan Allah Subhanahu wa taala, kita kata yang mengitsbat, yang menetapkan sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, maka akan mengimani sebagaimana Allah mengitsbat pada dirinya tanpa bertanya, kemudian tanpa bagaimana dan bagaimana, karena kaidahnya ya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah, begitu, kelompok yang kedua maka tidak menginginkan itsbat tersebut, menginginkan bahwasanya dicarikan makna yang lain supaya tidak ada kesamaan dengan makhluk, supaya tidak terjadi tajsim kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selebihnya dikembalikan kepada Allah. Itu khilaf yang kuat di antara para ulama. Kemudian wa hamalnahu ay Nuhan alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi yang kami tersampaikan dalam terjemahan ayat itu, wa hamalnahu, siapa yang kita angkut? Nuhan alaihi salam, kata Allah Subhanahu wa taala. Nuh yang diangkut oleh Allah Subhanahu wa taala ala dzati alwahin wa dusur, ala safinatin dzati akhshabin aridatin. Ya, di atas safinah, di atas bahtera yang beliau bikin sendiri, dzati al-akhshabin aridatin, yang dibikin oleh beliau, yang dibangun oleh beliau, yang dijadikan oleh beliau sendiri, ya bahtera yang besar tersebut menggunakan kayu-kayu yang kuat. Wa masamir syaddat bihatil kal alwah, kemudian pasak-pasak ya yang menjadikan papan tersebut, papan yang kuat tersebut menyatu satu sama lain sehingga kuat, kemudian tidak hancur dihantam ombak dan gelombang yang begitu besar.
Itu jamaah yang dirahmati Allah. Tajri bi'ayunina ay bimanzarin wa mar'an minna wa hifdhan laha. Tidak hanya di bawah penglihatan Allah, di bawah penglihatan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga wa hifdhan laha, ya. Kemudian kami jaga Nabi Nuh tersebut ketika di dalam bahtera. Jazaan liman kana kufir. Itu sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala, begitu, bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Nabi Nuh, ditinggal oleh Nabi Nuh, ya, tidak mampu bergabung bersama bahtera Nabi Nuh, ya, supaya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, anaknya sendiri tidak mampu dan tidak bisa taat kepada bapaknya sebagai nabi untuk beriman kepada Allah, diajak. Kata para ulama, ini adalah kesedihan yang begitu mendalam ketika Nabi Nuh, begitu. Jadi para ulama itu ingin mengajak para bapak, para orang tua merasakan apa yang dirasakan oleh Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh, seorang nabi yang anaknya itu, ya, tidak mampu mengikutinya dan tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Begitu ketika terjadi musibah yang harusnya sebagai manusia biasa, yang pertama kali diselamatkan, dilindungi oleh bapaknya sebagai kepala keluarga tentu adalah anak, istrinya, keluarga terdekatnya. Tetapi ternyata ketika Nabi Nuh itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa umatnya supaya selamat dari banjir bandang itu, kemudian justru Nabi Nuh, ya, anaknya, ya, tidak mampu untuk mengikuti Nabi Nuh, beriman kepada Nabi Nuh. Itulah kesedihan yang dirasakan oleh Nabi Nuh, yang coba Allah informasikan kepada kita sebagai bapak, sebagai kepala rumah tangga, bagaimana rasanya, rasa yang dirasakan oleh Nabi Nuh ketika anaknya tidak mampu ia bawa. Kemudian ketika anaknya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, justru Nabi Nuh, ya, membawa orang-orang yang lain atau umatnya yang beriman kepada Allah. Itu pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Kemudian ayat ini al-khitab li Musa alaihi salam. Itu. Begitu penjelasan, ya, sesuai dengan, ya, terjemahan yang disampaikan. Al-khitab li Musa wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Ini firman Allah, ini untuk Nabi Musa alaihi salam. Wada'tuha 'alaika fa ahbabtuka wa habbabtuka ila khalqi. Jadi Nabi Musa itu dihanyutkan juga atas perintah Allah Subhanahu wa taala, meskipun ibunya khawatir, ini anak saya yang baru lahir. Kemudian ada perintah ilham. Begitu-begitu para ulama menjelaskan. Jadi perintah Allah kepada ibunya Nabi Musa itu, ya, adalah ilham, ya. Bukan wahyu. Kalau wahyu nanti jadi nabi, padahal itu adalah seorang wanita, nabi itu adalah laki-laki. Jadi Allah Subhanahu wa taala wada'tuha 'alaika fa ahbabtuka wa habbabtuka ila khalqi. Setelah ditemukan oleh keluarganya Firaun, kemudian Allah curahkan rasa cinta kepada istri Firaun sehingga dia mencoba bernegosiasi kepada suaminya, harusnya sudah dibunuh, ya, bayi laki-laki yang hadir ataupun dilahirkan pada zaman itu, tetapi akhirnya luluh. Perasaan Fir'aun, perasaan marahnya itu luluh karena istrinya mencoba bernegosiasi. Ini mungkin menjadi qurratu ain, ya, akan menjadi penyejuk mata kita, ya. Tetapi apa yang terjadi? Akhirnya dibesarkan di dalam istana Fir'aun, di dalam istana musuhnya sendiri, dan besarnya ternyata anak yang dulu dibesarkan oleh Fir'aun yang zalim ini, yang mengaku sebagai Rabbukumul A'la, ternyata justru menjadi musuh bebuyutannya yang akan melawan bapak asuhnya, ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ingin disampaikan. Kemudian wasyahid minal ayat, yang terakhir yang ingin kami sampaikan jamaah yang dirahmati Allah, sebagai, ya, bukti, ya, secara nalar, kata Syekh Shalih Fauzan, anna fiha itsbatal ainaini lillahi ta'ala haqiqatan ala ma yaliku bihi subhanahu. Ayat ini itsbat, penetapan, ya, mata bagi Allah, penglihatan bagi Allah Subhanahu wa taala, haqiqatan, haqiqah, bukan secara majas, bukan secara takwil,
ala ma yaliku bihi subhanah, ya, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maunya, kata Syekh Shalih Fauzan, setelah kita imani penglihatan Allah itu, kemudian kita serahkan bagaimananya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup begitu. Karena Allah yang Maha mengetahui, tugas kita hanya mengimani dan mengitsbat penglihatan Allah, kemudian kita serahkan kepada Allah maknanya seperti apa, kaifiyahnya seperti apa, karena hanya Allah lah yang mengetahui. Faqad nataqal Qur'anu bilafdil aini. Ya, kemudian mengapa juga? Karena secara jelas, kemudian karena secara sharih, begitu, bukan kalimat majaz, bukan kalimat takwil. Al-Quran secara jelas ya mengucapkan bahwasanya ya memang al-ainain, penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka bi'ayunina. Kemudian juga secara jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang kedua, tajri bi'ayunina. Kemudian juga pada ayat yang ketiga, walitusna'a ala aini, ya. Begitu kalimatnya secara jelas dikatakan al-ain, maka tidak ada jalan, kata saya Shalih Fauzan, begitu juga senada dengan Imam Ibnu Taimiyah, tidak untuk ditakwil kalimat tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah. Meskipun tentu nanti pada akhirnya pada pembahasan kitab akidah yang lain di situ akan terjadi khilaf di antara para ulama, ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa juga yang menguatkan ya dalil bahwasanya Allah itu wajib diitsbat penglihatannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga yang bersabda, inna rabbakum laisa bi'awar. Ya, begitu Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini, juga Muslim, ya. Kata Rasulullah, sesungguhnya Tuhanmu itu bukanlah Tuhan yang buta, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Berarti ya al-murad itsbata ainin wahidatin fa inna dzalika aurun zahirun ta'ala lillah, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, artinya apa? Artinya hadis ini senada dengan Al-Qur'an, bahwasanya kalau Allah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah Tuhan yang buta, berarti memang Allah Subhanahu wa taala memiliki penglihatan. Dan maunya oleh Syekh Shalih Fauzan, kemudian oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam akidahnya, dalam membangun argumentasinya tentang mata Allah ini, tentang penglihatan Allah ini, penglihatan Allah diitsbat, tidak ditakwil makna yang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.